Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf Rafsanjani. Saya dari Prodi PAI Eksekutif. Di sini saya akan membahas tentang Sirah Nabawiyah, yaitu bangsa Arab, perjalanan bangsa Arab, perkembangan bangsa Arab dan perkembangan bangsa Arab pada saat Nabi Ibrahim. Jadi saya di sini akan mengutip satu kitab, yaitu kitab Jauzat Anbiya yang ditulis oleh Dr. Mustafa Murad. Jadi beliau adalah guru besar di Universitas Al-Azhar Mesir. Awal mulanya bangsa Arab itu pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim awalnya menikahi Sarah, dan kemudian mereka pun tidak mempunyai anak. Mereka pun mempunyai seorang pembantu atau wanita yang tugasnya membantu Sarah. Wanita itu datang dari Palestina, yaitu dari daerah desa Kanaan. Wanita itu bernama Siti Hajar. Akhirnya Siti Sarah pun meminta izin kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar, dan akhirnya Nabi Ibrahim pun menikahi Siti Hajar, dan mereka pun mempunyai anak. Anak tersebut yaitu bernama Ismail alaihi salam. Kata Al-Imam As-Sulabi mengatakan, yaitu turunlah perintah Allah untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail pergi ke Mekah. Jadi pada saat itu tuh Mekah tidak ditumbuhi tumbuhan apapun, yaitu tandus, tidak ada apa-apa. Bisa kita bayangkan, mereka berjalan kaki dari berbagai negara. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu masih bayi, digendong lah. Nabi Ibrahim berjalan kaki dengan Siti Hajar pergi ke Mekah. Berjalan kaki itu jauhnya Masya Allah. Mereka melewati Jordania, Syria, Palestina sampai di Mekah. Dan mereka pun sampai di Mekah. Jadi kalau dalam Al-Quran itu, biwadin ghairi bizar'in inda baitikal muharram, yaitu berjalan kaki untuk kemudian membawa sebagian anak keturunan Nabi Ibrahim di tempat yang tidak ditumbuhi apapun, tempat yang tandus. Maka kemudian kata Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir, kemudian Nabi Ibrahim pun meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di Mekah, yaitu anak yang beliau nanti-nanti gitu, anak dan istri yang beliau cintai ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pun hanya memberi satu kantong bekal saja, yaitu satu kantong roti dan satu kantong air. Kemudian Siti Hajar pun menolak. Kemudian mengajukan pertanyaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Sarah menanyakan,
Illaman takilluna, kepada siapa kami titipkan wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Nabi Ibrahim diam saja gitu kan. Dan pertanyaan kedua pun sama, illaman takilluna, kepada siapa kami titipkan gitu. Nabi Ibrahim pun tetap sama, diam saja, tidak berbicara sekata patah pun gitu. Dan akhirnya Siti Sarah pun mengubah topik gitu. Mengubah topik agar Nabi Ibrahim tuh Siti Sarah, astagfirullah, Siti Hajar. Jadi Siti Hajar pun mengubah topik pembicaraan. Jadi bukan kepada kami lagi. Jadi beliau menanyakan kepada Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar menanyakan seperti ini. Allah amara tabihaza, apakah Allah yang memerintahkan dirimu? Dan Nabi Ibrahim pun kemudian langsung menjawabnya, yaitu bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Barulah kemudian Siti Hajar pun menerima keputusan dari Nabi Ibrahim bahwa Allah kemudian tidak akan melantarkan kami di sini. Maka kemudian menurut Syekh Muhammad Al-Sabuni dan dalam bukunya An-Nubuwah wal An-Anbiya, Siti Hajar pada saat itu merasa yakin berdoa kepada Allah. Begitupun Nabi Ibrahim sama berdoa kepada Allah pada saat meninggalkan istrinya. Awalnya Siti Hajar itu merasa yakin, terhibur hatinya, tidak ada kata gelisah apapun, karena Siti Hajar ditemani anaknya, yaitu Nabi Ismail. Tapi lama kelamaan panik gitu. Kenapa panik gitu kan? Karena Ismail ini menangis karena kehausan, tidak ada gitu kan, tidak ada air susu dari Siti Hajar, yaitu Siti Hajar tuh kehabisan gitu air susunya. Kemudian seorang anak bayi itu butuh minum atau butuh makanan gitu kan, asupan. Maka yang dilakukan Siti Hajar ini kebingungan gitu, tidak ada makanan. Akhirnya Siti Sarah pun jalan mencari air, melihat sebuah bukit di ujung sana, yaitu, dan ini sebuah kisah yang kita ketahui selama ini, yaitu kisah yang familiar, kisah yang terkenal, mencari air dari bukit ke bukit, mencari air dari bukit ke bukit, yaitu Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kalian juga tahu lah ya. Jadi, dan itulah ibadah yang dilakukan pada saat kita umroh gitu. Kita umroh tuh lari dari bukit ke bukit karena ya dulunya Siti Hajar mencari air gitu untuk Nabi Ismail alaihi salam. Terus sudah itu, setelah 7 kali itu akhirnya beliau bertawakal kepada Allah, karena yang astagfirullahaladzim, karena maaf jadi karena tidak menemukan sama sekali dari bukit ke bukit tidak menemukan air gitu. Jadi tidak ada air. Siti Hajar pun tidak menemukan air. Sudah 7 kali lari itu tidak menemukan air sama sekali. Kemudian
pada saat itulah Allah memutuskan malaikat Jibril, yaitu malaikat Jibril ini menepakkan sayapnya sehingga sayapnya ini menyentuh tanah dan keluarlah air Zum-Zum yang kita kenal yaitu Zam-Zam, air Zam-Zam. Itulah kemudian awal mula kita akan mungkin melihat betapa sejarah itu memulai satu peradaban besar dari tiga manusia agung ini. Siti Hajar berkorban lari dari bukit ke bukit selama 7 kali, Bukit Sofa dan Bukit Marwa. Itu bisa kita bayangkan ya, Masya Allah gitu. Air Zam-Zam inilah yang membawa manusia itu untuk datang ke situ. Kemudian kafilah datang itu dari Syria. Mereka melintasi daerah tersebut dan melihat ada burung yang melintasi daerah tersebut gitu kan, tempat itu. Nah, mereka pun melihat, wah, berarti tempat itu tuh menandakan bahwa itu ada kehidupan gitu. Setelah mereka lihat, ternyata di situ ada mata air, dan mereka itu meminta izin kepada Siti Hajar sehingga meminta Siti Hajar dan Ismail untuk tinggal di tempat itu, sehingga mulailah peradaban besar yang kita kenal selama ini sampai sekarang, di mana nanti diutus Nabi yang terakhir, yaitu Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus dari Mekah situ. Jadi tempat itu sekarang berubah menjadi sebuah daerah yang membawa satu peradaban besar yang tadinya tidak ditumbuhi tumbuhan apapun, dan sekarang banyak yang datang kepada tempat itu, yaitu Mekah. Sampai yang tadinya hanya 3 orang dan sekarang datangnya yaitu sampai 10.000 orang lebih gitu kan ke tempat Mekah. Jadi sebelumnya Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, sesungguhnya aku membawa sebagian dari anak keturunanku untuk tinggal di sebagian 2 lembah, yaitu yang tidak ditumbuhi apapun. Kemudian di sini rumahmu yang suci, yaitu Ka'bah, agar mereka mendirikan sholat gitu. Maka penuhilah hati sebagian manusia yang cinta kepada mereka. Surah Ibrahim ayat ke-37. Sehingga kita ini selalu merindukan untuk bisa berada di kota Mekah. Jadi ini sungguh luar biasa betapa Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim satu persatu kepada saat itu, dan semuanya dikabulkan. Terima kasih pembahasan bangsa Arab dan Nabi Ibrahim dari saya. Mohon maaf bila saya ada salah dan salah kata pun gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.